six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin dimanapun antum berada, penonton setia channel Geraha Mu'alaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan sehingga pada kesempatan di hari Ahad yang indah ini, di pagi hari ini, kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis yang mulia ini, ya, di konten kesaksian mu'alaf, ya, atau bincang santuy mu'alaf. Ya, insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama bincang-bincang dengan mu'alaf yang istimewa, ya, dengan tema menghadap Tuhan kok gitu. Ya, pemuda ini mendapat hidayah saat membandingkannya dengan Tuhan yang lama, maksudnya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita panjatkan juga semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang insya Allah akan membawa kita dari kegelapan kepada cahaya hidayahnya Allah, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum kita awali kajian kita atau bincang santuy kita pada pagi hari ini, kita sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kita akan tampilkan mu'alaf kita, namun sebelum ditampilkan pada para penonton dan yang baru bergabung dengan Geraha Mu'alaf, jangan lupa untuk selalu subscribe ya, jadi gabung dengan menjadi subscriber kami, langsung diklik tombol subscribe-nya, juga diklik tanda like-nya atau tanda jempol ke atas begini, kemudian berikan komentar yang positif, jangan sungkan-sungkan, boleh bertanya di kolom komentar, boleh memberikan support kepada mu'alaf kita atau yang lain sebagainya. Kemudian juga nanti pencet tanda lonceng ya untuk notifikasi siaran-siaran Geraha Mu'alaf berikutnya. Baik, kita langsung akan kita tampilkan mu'alaf kita, masih muda, baru berumur 27 tahun, namanya Mansu Masur ya. Nah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Nah, Minsu Mahur, maaf ya. Namanya agak sulit ini ya. Jadi ini saudara kita ya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, jadi nama beliau itu adalah Mas Minsu Mahur ya namanya. Beliau ini dulunya Katolik ya. Dulunya agamanya Katolik. Kemudian sekarang sudah memeluk agama Islam ya. Ayo kita ini langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau ya. Coba Mas Minsu bisa mungkin diceritakan sekilas tentang latar belakang kekatolikannya Mas Minsu ya. Mungkin dulunya orang tuanya gimana, keluarganya gimana ya. Atau Mas Minsu ini selama jadi Katolik itu seperti apa? Coba diceritakan sedikit buat penonton semua. Silakan Mas Minsu. Kalau latar belakang tentang keluarga, saya itu terlahir dari keluarga sederhana, di mana bapak dan mama saya ini pisah sejak saya masih umur 2 tahun. Pas saya umur 2 tahun, saya tinggal dengan mama, sambil saya dididik sama mama, terus pas saya sudah besar, sejak sudah SMP, saya coba mendekatkan diri kepada Tuhan yang lama, Tuhan yang saya percaya dulu. Setelah saya berbakti kepada gereja semua, di situ saya mendapat pelajaran, di situ saya mendapat
bagaimana caranya biar saya tidak sepi lagi. Tapi belum sampai di situ, Ustaz. Jadi apa namanya, masuk Islamnya itu dulu berapa lama? Tahun berapa? Mungkin bisa diceritakan. Masih ingat nggak waktunya, tanggalnya, bulan, tahunnya? Ya, baru 3 bulan, Pak Ustadz. Baru 3 bulan jadi baru mualaf. 3 bulan ya. 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 Masuk di aslinya mana? Asli Jawa atau ada keturunan dari luar Jawa atau gimana? Asli NTT. Asli NTT, tidak ada campuran, Pak Ustadz. Oh, aslinya NTT. Iya. Iya. Cuma tinggal di Surabaya sekarang. Ya, Pak Ustadz. Tinggal di Surabaya. Oke, ya. Nah, sekarang setelah jadi Islam tinggal sama siapa? Tinggal sama teman di kos, Pak Ustadz. Oh, begitu. Maksudnya udah keluarga belum? nih? Belum, Pak Ustadz. Belum. Oh, belum ya. Masih bujangan Ya. gitu ya berarti ya? Ya, masih, Pak Ustadz. Nah, iya. Ini sekarang keluarga papa mamanya di mana? Di NTT atau gimana? Ya, bapak dan mama itu di NTT, Pak Ustadz. Tapi tidak sama, sudah pisah sejak saya kecil, umur 2 tahun. Oh, sudah pisah ya? Iya. Oh gitu. Terus kamu lantas kemudian merantau ke Surabaya gitu atau gimana? Ya, saya merantau ke Surabaya, Pak Ustadz. Baik. Sekarang apa posisinya, bekerja atau masih kuliah atau gimana? Bekerja, Pak Ustadz. Kerja ya. Nah, mungkin pemirsa nih penasaran yang menjadikan Mas Minsu ini kok tertarik sama Islam itu apa sih sebetulnya? Mungkin bisa diceritakan secara secara jelas pada kita apa saja yang menjadikan Mas Minsu itu tertarik untuk kemudian sampai memutuskan masuk Islam ini. Masih ingat baru 3 bulan ya, masih hangat ini. Silakan Mas Minsu. Saya tertarik sama Islam itu memang dari awal. Saya tidak suka sama Islam. Dari awal saya tidak suka karena mengganggu dan dari media sosial juga sangat mendorong saya itu untuk tidak suka sama Islam awalnya. Tetapi setelah saya pelajari dan saya mendapatkan istilahnya kayak panggilan begitu, saya coba untuk sharing-sharing sama orang-orang Islam. Punya teman orang Islam, saya coba sharing-sharing, tapi dianya ini lebih jago juga. Soalnya dia sempat sekolah di pondok juga. Saya sharing-sharing, dia meyakinkan saya itu dan mengajak saya itu untuk sholat. Pas awal sholat itu kayak saya lihat cara-caranya itu betul-betul menghadap Yang Maha Kuasa, itu betul-betul dengan hati yang bersih, dengan semuanya bersih, dengan kita wudhu begitu. Jadi di situ saya kayak mendapatkan sesuatu, berpikir kok Islam seunik begini, seunik. Dan ya namanya kita menghadap Yang Maha Kuasa itu betul-betul bukan asal kita biasa-biasa saja, tapi ya namanya Yang Maha Kuasa itu yang mempunyai semuanya, itu ya kita harus lebih sopan gitu. Di situ saya tertarik sama Islam. Setelah baku sharing, setelah baku sharing sama teman itu juga, di situ juga saya mencari tahu dengan apa yang saya bisa dulu. Dengan saya dulu sering membaca kitab suci dan tahu semuanya, saya merenung dan berpikir, oh memang tidak ada salahnya ini tidak ada sesuatu yang salah. Ini sudah saatnya saya harus tahu dan saya harus berada di kebenaran. Begitu Bapak Ustaz. Ya, baik ya. Jadi menarik ini ya. Jadi temannya ini yang membuat Mas Minsu bisa akhirnya tertarik jadi Islam, maksudnya masih berteman sampai sekarang? Masih, alhamdulillah masih sekali Pak Ustaz. Oke, alhamdulillah. Namanya siapa kalau boleh tahu?
namanya Mas Hakim. Oke, alhamdulillah ya. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan Ya. teman yang bisa membimbing Mas Minsu juga ya. Jadi Ya. untuk awal ini mungkin bisa, karena kan tadi temannya dari pondok juga kan, ya minimal bisa diajarin cara sholat ya kan, kemudian membaca Al-Quran ya. Baik, kita tahan dulu, nanti bisa banyak nih yang menarik kayaknya dari perjalanan Mas Minsu, pemirsa sekalian, karena ini masih hangat ya. Satu, beliau masih muda, yang kedua masih baru juga, baru 3 bulan ternyata masuk Islam ya. Tapi kita lihat wajahnya, Masya Allah ya. Saya sebetulnya tadi memprediksi mungkin kayaknya udah tahunan ini jadi Islam gitu ya, karena ya mohon maaf, muka-muka jahiliyahnya udah hilang gitu. Ya, jadi saya pikir udah cocok kayak mukanya Ustadz gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita iklan dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk ikhwafillah sekalian, para penonton, alhamdulillah YPM At-Tauhid membuka posko peduli bencana ya. Jadi kita tahu bahwa di awal tahun 2021 ini kita kaum muslimin diuji dengan banyak sekali musibah-musibah ya. Dari mulai pesawat jatuh, kemudian banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Nah, alhamdulillah YPM Tauhid akhirnya kemudian ikut ya berkontribusi untuk membuat posko dan mengirimkan relawan-relawan terbaik kita ke Medan ya, Medan bencana. Alhamdulillah ini salah satu contoh posko kita dan relawan kita yang sudah ada di Sulawesi Barat ya, di Mamuju untuk penanganan dari bencana gempa ya. Kemudian ada lagi di Manado ini ya, korban banjir ya, ini alhamdulillah di sana sudah ada poskonya dan juga sudah ada relawan-relawan kita yang bekerja di sana siang malam untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, bagi antum semua, para penonton dan Bapak Ibu yang mau menyalurkan bantuan dalam bentuk barang ya, juga bisa, dalam bentuk donasi dana juga bisa. Nanti kalau yang dalam bentuk barang bisa disalurkan ke alamat PT Bandar Satria ya, di Jalan Kalianget nomor 1012 Kapling A10 Tanjung Perak Surabaya 060125 atas nama Bapak Muhtarom Zakaria. Nah, yang ingin menyalurkan dalam bentuk dana nanti bisa dikirim ke rekening BSM atau Bank Syariah Mandiri, kode banknya 451, nomor rekening 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Nanti ada di running text berjalan yang bisa antum semua catat, dan nanti kalau sudah transfer silahkan konfirmasi ke nomor WA di 0812 3280 2080. Ya, mudah-mudahan setelah tayangan ini semakin banyak saudara-saudara muslim kita yang peduli untuk membantu kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan kita sambil berdoa semoga musibah itu tidak menimpa kita semua. Dan yang tertimpa musibah semoga Allah angkat dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang wafat karena musibah dan bencana, kita doakan semoga husnul khotimah. Baik, kita sambung lagi dengan Mas Minsu ya, yang sudah menunggu dan masih tersambung dengan kita. Baik, coba Mas Minsu, kita mau tahu lagi ya, masih penasaran ini dengan keislamannya Mas Minsu yang ternyata masih hangat, baru 3 bulan ini alhamdulillah memeluk agama Islam ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit respon dari keluarga gimana setelah Mas Minsu menyatakan diri bersyahadat masuk Islam? Kalau terutama kemarin tuh sebelum saya syahadat itu saya minta restu dari mama. Respon dari mama itu ya karena mama sudah tahu tentang saya, dan dulu itu saya tidak pernah membuat mama itu pusing atau membuat mama itu terbebani. Jadi bagi mama apa yang terbaik buat saya ya mama restui. Alhamdulillah, mamanya merestui ya. Kalau Iya, papanya? restui. Bapak sudah tidak baku kontak, saya tidak pernah tahu namanya kasih sayang dari Bapak. Masih hanya kecil dulu, masih kecil itu tahu kasih sayang dari Bapak. Sampai saya besar begini tidak ada lagi kasih sayang dari Bapak. Betul-betul saya Baik. hanya sayang sama mama saja. Iya.
Ada saudara nggak, saudara? Kakak, adik gitu? Ada Pak Ustadz, saudara ada 5. Ada lima, tapi saya yang terakhir. Saya yang terakhir. Oh, ada 5 ya, 5 bersaudara ya. Yang baru jadi Islam Mas Minsu sendiri? Ya, Pak Ustadz. Saya sendiri. Ya, ada nama-nama baptis nggak? Punya nama baptis nggak, Mas Minsu? Biasanya kalau Katolik kan ada nama baptisnya. Ya, punya Pak Ustadz. Firminus Mahur, nama baptis. Apa nama? Firminus Oh Mahur. gitu, ya. Oke. Sekarang KTP-nya udah diganti belum kalau agamanya? Masih Katolik atau sudah diganti Islam? Belum Pak Ustadz. Belum ya. Dulu masuk Islamnya di mana dulu? Di Al-Falah, di Surabaya sini Pak Ustadz. Oh, Al-Falah Darussalam, Masjid Al-Falah ya, Masjid Al-Falah Darmo ya, Surabaya ya. Iya. Betul. Saya minta itu kemarin. Alhamdulillah. Ya. Minta di syahadat itu sama bapak angkat itu, dia mualaf juga, tapi dulu orang Bali. Pak Gede namanya. Iya. Baik. Oke, mungkin ini udah bergabung di forum kita juga ya, Mas Aryesto dari Jim Media Channel. Wah, ini Ustadz Ismail mungkin gangguan jaringan. Masya Allah. Saya mendengarkan kesaksian dari, saya panggil adik saja ya. Ya. Karena kebetulan kita sama. Jadi NTT-nya di mana? Di Manggarai. Oh, di Manggarai, Pulau Manggarai, jauh ya. Iya. Ada yang menarik, saya mendengarkan kesaksian dari adik Minsu ya, dan memang apa yang adik Minsu sampaikan itu memang tidak ada kepura-puraan gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke tanya-tanya tentang adik Minsu, saya perlu pertegas bahwa tadi yang bertanya kepada adik Minsu itu, beliau adalah Ustadz Yusuf Ismail. Dulu beliau seorang penginjil ya, sekolah kitab Jawa Tengah, dan sekarang beliau menjadi pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadid Yogyakarta begitu. Nah, ini menarik ya, saya mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh adik Minsu, ketertarikan kepada Islam. Sebelum saya jauh bertanya-tanya, ketika memeluk Islam, apakah ada paksaan dari mana saja sehingga kemudian mendorong adik Minsu untuk masuk Islam? Ada yang paksa masuk Islam? Halo? Untuk paksaan tidak ada. Itu sesuai saya punya hati dan sesuai apa yang saya punya. Saya belajar di saya punya agama yang dulu sampai saya masuk Islam itu karena saya bisa tahu, saya istilahnya mungkin punya terpanggil. Begitu ya. Nah, ini Ustadz Yusuf Ismail masih silakan Ustadz Yusuf. Tadi saya sambil menggantikan Ustadz Yusuf. Lanjut Ustadz. Iya, nggak apa-apa dilanjut. Mungkin ini Mas Aryesto ada yang mau ditanya lagi, silakan, nggak apa-apa. Oke, siap kalau begitu. Ya, saya mulai Bismillahirrahmanirrahim ya. Memang menarik ya. Ini mualaf baru seumur jagung. Ya. Sebelum saya akan menceritakan sedikit, karena yang ada di depan adik Minsu ini adalah para mualaf juga. Jadi saya akan sedikit bercerita. Ya. Jadi ketika Ustadz Yusuf, adik Minsu sudah menjadi mualaf, sudah menjadi Muslim, harus tetap bersabar. Karena ketika menjadi Muslim itu banyak cobaan yang datang menimpa sama kita tetap harus sabar, karena itu adalah sebuah ujian dari Allah. Bagaimana kemudian Allah menguji keimanan kita.
Dari saya ahlan wa sahlan, selamat datang di Islam ya. Dan saya kira keputusan daripada adik Minsu ini sudah sangat tepat, karena di dalam Islam itu sangat memuliakan Yesus Kristus. Jadi ketika adik Minsu masuk ke dalam Islam, itu bukan adik Minsu meninggalkan Islam, tidak. Justru adik Minsu malah mengikuti semua ajaran-ajaran Yesus Kristus. Nah, ini menarik, tadi saya mendengarkan beberapa apa sebenarnya yang sangat mendasar dari adik Minsu. Kemudian adik Minsu itu memilih Islam. Artinya kan begini, kalau dari agama lama adik Minsu itu menuhankan Yesus, yang kemudian memilih menjadi Islam, artinya sudah tidak menuhankan Yesus lagi. Ini gimana ini? Saya mau dengar sedikit ceritanya ini. Itu tadi dari saya sering-sering baca kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu sering saya berdoa itu ya, di situ saya sudah ada istilahnya kayak tahu banyak. Jadi yang menjadikan langit serta segala isinya itu Allah. Dan di situ juga Yesus bersabda, bukan berfirman. Ya, jadi saya banyak tahu dan sesuai apa kata hatinya saya, dan saya bagaimana saya intinya saya bisa terpanggil dan bisa berada di posisi yang baik, walaupun saya tidak suka oleh siapapun, ya intinya saya diri sendiri. Nah, ini mungkin kayaknya mau belajar Islam lebih jauh, mau. Iya, mau sekali. Mau saya bawa ke Yogyakarta. Jadi menyangkut yang itu, karena saya ini masih pikir mama, saya punya mama. Saya bekerja ini untuk fokus buat mama. Nah, itu ya. Oke, saya lanjut ya tanya. Ya, siap. Nah, di dalam konsep keimanan Katolik, ya, itu mereka ada yang namanya konsep ketuhanan, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, saya banyak membaca, maksudnya mendengarkan ya, apa yang disampaikan oleh beberapa teman di sini di Geraha Mu'alaf. Katanya adik Minsu itu kebingungan tentang konsep ketuhanan Trinitas, begitu ya, yang sehingga kemudian itu mendorong adik Minsu bulat tekad bahwa Islamlah yang sebenarnya benar, begitu, sehingga ya, adik Minsu memilih menjadi Islam. Nah, saya mau dengar dulu bagaimana ceritanya kebingungan tentang konsep yang ada di Katolik ini, Tuhan, begitu. Tadi masih tentang pengalaman. Jadi saya belajar itu dari pengalaman tadi. Dari saya belajar itu Alkitab semua. Terus dari pertamanya itu saya belajar dari cara kita menghadap Tuhan, begitu. Yang dulu itu kalau kita itu pergi gereja itu kayak pergi pesta, begitu. Kayak pergi pesta. Ya, saya juga tidak tahu. Memang semua manusia berdosa, tapi namanya manusia itu harus istilahnya punya kesadaran itu, kalau betul-betul sadar itu namanya menghadap yang Tuhan lah istilahnya. Kalau menghadap Tuhan ya lebih sopan gitu. Tapi saya temukan itu di Islam. Itu tadi dari pengalaman, dan saya temukan itu di Islam. Di situ buat saya Islam ini ya betul-betul memang agama yang baik, saya bilang. Agama yang baik, dan memang benar agama yang baik, begitu. Hanya karena media sosial atau orang-orang yang bagaimana yang bilang Islam itu tidak baik. Ya. Kalau aslinya Islam ini unik, hanya orang tidak tahu. Cari orang yang bisa, yang tahu kalau Islam ini unik. Ya, luar biasa. Jadi Ustadz Yusuf, beliau ini
mendapatkan jalan hidayah dari membandingkan cara sholat. Dan memang setiap orang itu punya jalan hidayah yang berbeda-beda. Ya. Ada yang mendapatkan hidayah, dia membenci Islam. Seperti tadi, Aki Filipus Christian itu, dia mendapat jalan hidayah karena bencinya terhadap Islam. Saking bencinya terhadap Islam, dia sampai membuang kotoran di masjid, saking membenci Islam. Akhirnya dia mendapat hidayah. Ada juga yang mendapat hidayah lewat mimpi. Nah, ada juga yang mendapat hidayah karena proses pencarian Tuhan. Ya, Tuhan begitu ya. Dia bingung mana agama yang benar, mana Tuhan yang benar, akhirnya dia dapat hidayah. Nah, ini yang jadi menarik, adik Minsu ini mendapat hidayah ketika dia memperbandingkan tentang cara sholat yang di agama lama, tentang cara ibadah di agama lama sama agama yang sudah sekarang. Mungkin Ustadz Yusuf tafadhol dilanjutkan. Masih ke mute itu Ustadz. Iya, lupa. Jadi memang menarik ya caranya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Tentu saja ini yang juga pernah kita rasakan ya, Mas Ariesto ya, kemudian Mas Minsu sekarang ya. Nah, memang yang paling terpenting adalah buat Mas Minsu bagaimana menjaga hidayah ini ya sampai betul-betul mengakar kuat ya. Karena ini baru 3 bulan, semoga bisa seperti ya abang kita ini ya, Abang Ariesto ya, kemudian Bang Filipus Christian ya, dan banyak sekali mualaf-mualaf di Geraha Mualaf ini yang sekarang bisa eksis dalam dunia dakwah. Nah, kita berharap Mas Minsu dalam 1 tahun ke depan bisa membuat perubahan besar ya. Kalau sekarang 3 bulan ya wajar, masih belum banyak terlihat kemajuannya karena memang masih anget ya. Tapi kita berharap kemajuan ini bisa segera diwujudkan ya. Makanya tadi Bang Ariesto menawarkan gimana kalau belajar di pesantren ya, di Jogja itu di pesantren ya. Tapi karena ada halangan tadi, karena masih harus mengurus ibu ya, nggak apa-apa. Yang penting di situ nanti cari pembimbing yang bisa mengarahkan Mas Minsu ya, supaya bisa jadi Islam yang lebih baik lagi. Nah, ini ya jaringannya ya mungkin ya, keluar ya. Nanti masuk lagi. Iya, baik ya, sambil menunggu lagi. Jadi memang ini ya, Bang Ariesto ya, kebanyakan para mualaf-mualaf kita ini yang memeluk Islam ini punya jalan hidayah yang tadi kata antum betul ya, yang sangat unik dan menarik, karena memang hidayah dari Allah itu bisa datang kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Ya misalnya kenapa kok Mas Minsu yang kelihatan masih ya imut-imut ini gitu ya, masih muda belia, diberikan Allah masuk Islam, dan jaya masuk Islam, ini pasti akan terjawab seiring dengan berjalannya waktu. Ya, bahwa ternyata maksudnya Allah memberikan hidayah kepada lewat dia adalah misalnya contoh supaya ibunya akhirnya bisa mendapatkan hidayah masuk Islam misalnya, kan kita nggak ngerti ya, bisa jadi jalan hidayah buat yang lain ya, buat keluarganya tadi ya, ibunya masih diurus ya, kemudian masih punya saudara, ada 5 bersaudara, siapa tahu semuanya bisa ikut memeluk agama Islam karena melihat apa yang terjadi dengan si adik Minsu tadi gitu ya. Nah itu. Nah kemudian memang yang paling menarik lagi dari ini udah tersambung lagi alhamdulillah. Belum kuat ya sinyalnya. Iya. Yang menarik lagi memang kita juga berharap ya, dengan semakin banyaknya mu'alaf yang mendapatkan hidayah masuk Islam ya, yang tentu saya yakin ya, kita yakin bahwa jumlah yang jadi mu'alaf lebih banyak daripada yang murtad. Setuju nggak kira-kira Bang Ariesto? Setuju, saya setuju. Dan saya tambahkan sedikit. Ya. Jadi kesaksian beliau ini memang tidak ada kepura-puraan, Ustadz Yusuf Ismail. Jadi testimoninya bagus, memang berangkat dari apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Nah ini saya senang justru yang begini. Betul. Saya senang yang begini. Dan masih alami ya, masih murni. Iya, masih murni. Ini cukup baik lah, cukup bagus.
Dan insya Allah adik Pinsu itu berada di sini itu sudah tidak salah, karena di sini adalah komunitas para mu'alaf. Jadi adik Pinsu itu tidak sendiri begitu. Nah, terkait dengan permasalahan hidup, nah itu insya Allah bisa nanti kita sharing, ya kan, barangkali dari teman-teman kita, ya kan, mungkin dari saya mungkin bisa sedikit membantu, kalau ya membantu sesuai dengan ukuran kemampuan kita, begitu. Nah, itu mungkin. Silahkan, tafadhol Ustadz. Ya, jadi kan Mas Pinsu ini sekarang sudah kenal sama Geraha Mu'alaf ya. Ada Pak Hans di situ, beliau juga senior di Geraha Mu'alaf ya. Jadi silakan nanti berhubungan sama Geraha Mu'alaf lewat Pak Hans ya. Nah, ini foto suasana setelah pengislaman ya, pengislamannya Mas Pinsu ya, Ya. di Masjid Al-Falah ya, di kantornya Masjid Al-Falah ya. Baik, Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan inilah ya. Itu yang di tengah pakai jaket itu ya? Di tengah, pokoknya di tengah-tengah dari ketiga semuanya. Pokoknya ada 7 yang di tengah. Iya. Iya. Ya kebetulan saya juga 2 kali ngisi di Masjid Al-Falah Darmo itu. Setelah tausiah biasanya langsung diminta untuk pensyahadatan ya. Yang terakhir saya mengisi di situ itu saya diminta untuk langsung setelah selesai ceramah mensyahadatkan ada bule dari Perancis kalau nggak salah. Ya. Itu biasanya memang di Masjid Al-Falah itu ini banyak sekali yang masuk Islam ya setiap bulannya. Nah, sama seperti di Geraha Mu'alaf juga ya. Cuma memang kita agak selektif memilih mu'alaf gitu ya, karena memang kita berharap mu'alaf yang masuk ke GM atau ke PMID betul-betul mu'alaf yang memang niatnya masuk Islam itu betul-betul lurus karena Allah. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan Mas Pinsu, sudah disunat belum? Belum Pak. Gimana? Belum Pak Ustaz. Ya. Sudah belum? Belum. Oh belum. Nah ini PR-nya Pak Hans ini ya, PR-nya Pak Hans ya. Jadi harus disunat itu ya, harus ya, nggak boleh enggak ya. Atau nanti dibuat acara khusus nanti sama Gus Imron itu ya. Oh iya. Nanti kita lihat. Kalau sholat sudah bisa, sholat gerakan-gerakan. Ya, alhamdulillah sudah bisa Pak Ustaz. Bacaan-bacanya udah mulai belajar ya, Al-Fatihah gitu. Ya, siap. Sudah. Ya, jadi mulai belajar lah. Sama Mas siapa tadi temennya diminta untuk mengajari ya. Atau nanti boleh tanya Mas sama Hakim, Pak Hans juga boleh. Mas Dery. Jadi nanti Ya. Mas Hakim ya. Ya, sama Mas Betul, Dery. betul. Karena itu menjadi biasanya kalau belajar sama teman itu lebih gampang masuknya ya, lebih cepat nanti gitu ya. Ketimbang kalau belajar sama Ustadz itu kan kadang-kadang kaku gitu ya. Tapi perlu juga nanti satu saat belajar sama Ustadz supaya perkembangan ilmunya bisa lebih meningkat pesat gitu ya. Gitu. Nah ini kan karena satu daerah sama Bang Aries. So nih mungkin ada lagi yang mau ditanyain, mungkin pakai bahasa aslinya sana. Masih nyambung nggak nih bahasanya? Nah, kemudian kalau suku berbeda ini. Saya suku berbeda. Oh beda suku. Iya, beda. Jadi gitu ya? Kemudian kalau daerah sana itu agak sedikit berbeda-beda dialeknya itu. Dialek ya. Nah, kalau dia ini kan di Manggarai. Ya. Manggarai, beliau ini Manggarai. Jadi beda pulau begitu. Jadi memang agak terus di sana itu memang sangat gitu militan. Ya. Sangat militan. Kemudian saya juga tadinya agak sedikit kaget juga ini. Kok bisa orang Manggarai memilih menjadi Islam gitu. Ya alhamdulillah, tapi yang namanya hidayah itu hak mutlak Allah. Tidak ada yang bisa menutup, dan itu juga terjadi kepada adik Pinsu ya, masya Allah ya. Terus tadi itu ya harus disunat, insya Allah yang sunat nanti dari Geraha Mu'alaf yang akan memfasilitasi. Dan ya, gitu ya. Sip. Nah ini ya, ini sudah ada nih Syekh kita nih. Assalamualaikum. Ada Syekhnya Geraha Mu'alaf ini, Takyudi Al-Hadi. Assalamualaikum. Silakan Ustaz Yudi, ada yang mau dibincangkan nggak? Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah kita kepada Allah. Kita menerima kembali ya fitrahnya daripada Mas Min Sumahur ini ke jalan yang memang jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, dan itu terpanggil berdasarkan dari hati nurani sendiri. Iya. Ini saya datang ke sini bukan berarti saya sebagai tukang sunat loh ya. Ini tadi ngomongin sunat, jadi ada dikira saya tukang sunat lagi. Iya, iya. Menarik Mas Minso ya, Mas Min Sumahur. Kemudian berangkat dari agama sebelumnya, yaitu Katolik ya, sebelumnya Mas Minso ya. Kemudian Ustaz. Kemudian belajar, kemudian sharing dengan teman-temannya gitu ya. Karena ada isu-isu yang negatif dari media gitu ya. Wah, Islam ini kasar, keras, mungkin bahkan teroris mungkin ya. Iya. Gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi ketertarikan dari Mas Minso ini melihat agama Islam kok seperti ini. Nah, ini kayaknya ada yang salah ini agama Islam ini, mungkin seperti itu kan. Jadi ngajak ngobrol temennya, terus nanya-nanya, loh ternyata kok enggak seperti yang disampaikan di media gitu ya Mas Minso. Nah, waktu pertama ngobrol sama temennya, itu apa sih yang ditanyakan pertama kali waktu itu sama temennya tentang Islam? Kok tiba-tiba kan pasti temennya juga bertanya, kenapa sih ini kok nanya tentang Islam gitu kan? Gimana Mas Minso? Jadi yang pertama kali itu tanyanya ya itu tadi pingin ya sharing coba sharing tentang apa yang dia bisa kasih ke saya yang bisa saya terima sesuai dengan saya punya pemikiran juga. Nah, setelah sharing memang apa yang dijelaskan itu betul-betul ya, tidak ada basa-basinya. Jadi setelah sharing gitu, setelah saya cari tahu juga memang benar apa yang dibilang itu benar. Iya. Gitu Pak Ustaz. Iya, mungkin ini kali ya tentang ketuhanan mungkin yang ditanyakan, atau mungkin juga karena kan pasti ngerasa ini kita Yesus gitu ya, waktu di Kristen Katolik kan, ini kok di Islam Isa gitu ya namanya. Ya. Jadi ini apa sih persamaan, apa sih perbedaan gitu ya. Kemudian ada bahas tentang kitab enggak? Kitabnya di Alkitab mungkin begini ceritanya, terus di Al-Quran di Islam bagaimana gitu, mungkin ada itu nggak? Ada Pak Ustaz, ya. Ada ya? Iya, ada. Jadi diarahkan ke saya itu misalnya soal Al-Quran ini walaupun bagaimana dia, tiap negara itu pasti sama semua, tidak ada yang berbeda isinya. Walaupun saya belum tahu apa-apa, yang saya tahu tentang Injil ini kan ada empat Injil. Dari Injil yang 4 ini saya baca-baca ini ada perbedaan begitu. Tetap kembali ke tetapi kembali ke saya punya hati tadi, itu tadi kayak orang terpanggil kembali ke saya punya hati bahwa ya memang benar yang menjadikan semuanya ini Allah, yang menjadikan langit serta semuanya. Dan di situ sudah dijelaskan di Injil maupun Perjanjian Lama maupun Baru, ya. Dan tentang kata berfirman sama bersabda. Ya. Jadi seperti itu Pak Ustaz. Ya. Iya. Wah, mantap ini, Mas Aris. Kita dengar paparannya Mas Minso ini mantap ini. Luar biasa. Saya senang begini karena memang Islam itu ketika orang mau masuk Islam itu jarang sekali karena mimpi atau karena hal-hal gaib itu jarang sekali. Nah, biasanya karena pemikiran. Iya, karena pemikiran. Jadi
orang-orang yang masuk Islam ini orang-orang yang cerdas, gitu loh. Luar biasa, wah luar biasa, Masya Allah. Ini jadi pelajaran juga bagi teman-teman yang lain. Jadi ketika kita mungkin berdiskusi dengan teman-teman non-Muslim, ya kita bukan masalah kita mau ngajak ya, tapi kita ingin membuka pikiran sebenarnya, ingin membuka pikiran, kemudian kita menyampaikan bagaimana sih kebenaran itu, ya kan? Nah, apalagi Mas Haris ini kan, ini jago debat loh nih, Mas Haris ini, Mas Indro. Ini kalau dialog dengan Mas Haris ini harus buat-buatan dalil ini sama Mas Haris ini. Iya. Mas Haris ini juga. Saya tambahkan. Gimana? Ya. Saya tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yudi. Kenapa ini seperti menjadi sesuatu yang tabu antara Islam dan Kristen itu berdebat. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa kok Islam ganggu-ganggu Tuhannya orang Kristen, gitu ya. Jadi ini biar saya saya buka sedikit paradigma kita berpikir. Ya. Jadi yang benar itu adalah umat Islam itu mengimani Yesus. Begitu. Ya. Umat Islam itu sangat mengimani Yesus Kristus. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak beriman kepada salah satu nabi yang diutus oleh Allah ke bumi ini, dan salah satu nabi itu adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, terkait masalah Yesus, ya, ketika dijadikan sesembahan oleh sahabat-sahabat kita di sebelah, dari saudara kita yang Kristiani, ya, menjadikan Tuhan mati di salib, maka kita dari umat Islam itu harus bertanya, kok bisa seperti itu? Dan kita harus menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah disalib. Begitu. Nah, itu yang paling. Selama dari teman-teman sebelah menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, maka selama itu juga kami dari umat Islam akan terus membela Yesus Kristus. Hanya yang menjadi berbeda, kami umat Islam tidak pernah menjadikan sosok Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Tetapi kami hanya menginginkan menaruh kedudukan Yesus itu pada kedudukan yang sebenarnya, yakni seorang Rasul, yakni seorang Nabi, dan tidak pernah menjadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Jadi kami tidak punya motivasi untuk mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Itu salah besar. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. Tetapi selama kalian masih menjadikan nabi yang kami muliakan itu kemudian menjadi Tuhan, maka kami punya urgensi untuk membela itu. Kira-kira sederhananya seperti itu. Silakan Ustadz Yudi. Iya. Mas Haris, kita kembali nih ke Mas Minzo nih, karena kita pengen ngobrol banyak nih sama Mas Minzo ini. Silakan. Ya kan, karena ini topik kita hari ini kan memang spesial buat Mas Minzo kan. Ya. Spesial karena mungkin bisa banyak kita dapat pelajaran dari Mas Minzo bagaimana pencariannya, atau mungkin ketika berdiskusi dengan sahabatnya atau dengan temannya tentang Islam. Nah, saya mungkin ada sedikit mau tanyakan kehidupan sebelum masuk Islam. Nah, selama waktu di Kristen Katolik itu bagaimana kehidupannya Mas Minzo? Mungkin secara secara keibadahannya, kemudian mungkin akhlaknya, atau bagaimana mungkin sikapnya dengan teman atau dengan orang tua bagaimana, kemudian hubungan sosial dengan kehidupan di sebelum Islam itu bagaimana? Kemudian ada perubahan nggak ketika masuk Islam? Ya gitu. Ya silakan Mas Minzo, gimana? Jadi memang kehidupan dulu itu memang kita kan anaknya, keluarganya broken home, bapak sama mama pisah. Jadi saya menjalani kehidupan itu sejak kelas 4 SD itu saya sudah mulai namanya gereja. Saya dulu Pak Ustadz orang gereja, semua tugas di gereja saya tahu semua, maupun mendalami kitab suci sudah tahu semua.
Dan saya dipandang di saya punya daerah itu atau di keluarga itu saya itu orangnya tidak nakal. Dalam arti tidak nakal yang istilahnya walaupun kita orang susah, keluarga susah, pergi mencuri atau kasih pukul anaknya orang atau bagaimana, itu tidak sekali. Dan saya dulu orangnya orang memperdalam kitab suci dan orang gereja. Ya. Berarti orang gereja dulu ya. Jadi iya orang gereja. Jadi setelah semuanya saya lalui itu pas masuk Islam ini baru saya rasa lain. Rasa istilahnya semuanya sudah terwujud. Kenapa saya bilang gitu, Pak Ustadz? Karena kemarin itu setelah saya nyaman atau tenang, saya coba berdoa. Jadi kami punya keluarga ini maupun orang tua adik kakak ini berantakan karena ada bapak tiri di sana itu, bapak tua itu ilmunya kuat itu yang kasih pisah keluarga itu, kasih hancur kami punya keluarga. Setelah saya sekarang nih saya terpanggil masuk di Islam, saya berdoa dan apa yang saya doa itu semuanya sudah akrab lagi, sudah menjadi satu. Sudah sampai kakak-kakak semua cari saya begitu, semuanya sudah kompak jadi satu. Itu. Artinya ya doanya dijabah. Dan ceritanya pahit, hanya ya intinya saya panjang sudah ceritanya, panjang ceritanya. Jalan yang benar. Ya, intinya saya sudah jalan di hal yang benar. Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, ini saya ngelihat Mas Aristo nih, penampilan ini kenapa wajahnya besar sekali ini di layar ini? Karena saya pakai kamera anu. Besar sekali. Nah ini kalau kita ini Mas Vincu, kalau kita lihat penampilannya Mas Aristo nih ya, ini kan kayak anak band ini. Dari apa namanya penampilan ini. Nah tadi saya lihat di videonya Mas Vincu tadi ya, itu kayaknya di tangan tuh ada tato ya Mas Vincu ya. Penuh tato. Iya. 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 Nah, ini kayaknya ini anak band juga nih Mas Vincu ini. Anak seni biasanya kalau punya tato itu kan orang punya seni ya. Betul nggak ya Mas Aristo ya? Iya. Betul ya. Kebetulan saya juga bertato. Iya. Biasanya orang yang punya tato itu biasanya orang seni dan orang seni kalau anak muda itu nggak jauh dari band. Hobi musik ya. Oh, sama mantap. Sama anak stand up komedi. Wah, stand up komedi. Jadi alhamdulillah ini Ustadz Yudi, kita mendapat saudara adik Vincu sekaligus sama tato-tatonya. Nggak apa-apa, masuk Islam sekaligus sama tato-tatonya. itu sebagai bukti ya, sebagai bukti. Apa sih namanya, kenangan masa sebelum Islam ya kan. Ya, nggak masalah sih, nggak masalah. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini Mas Aristo gimana? Ada yang mau tanya ini atau mau tanya tentang gimana Mas Aristo waktu di Kristen itu, teman-temannya Mas Aristo itu kan di band itu tentang Islam itu bagaimana sih pendapat mereka itu? Karena kan terus terang ya, kalau Islam itu sendiri, kalau di luar Islam itu banyak pandangan-pandangan negatif gitu loh. Nah, apakah teman-temannya Mas Vincu juga seperti itu? Gimana? Ya. Jadi seperti itu, tapi ya. Lanjut. Ya, gimana Mas Vincu? Jadi tanggapan teman ya ada yang suka dan tidak suka. Tapi saya tidak pikir maksudnya saya harus menjawab atau bagaimana. Intinya tadi kembali ke saya pribadi ya. Intinya yang penting saya berjalan di hal yang baik ya. Sudah itu intinya. Untuk mau dengar dari siapa ya. Nanti pasti suatu saat juga pasti akan tahu. Karena semua atau siapapun yang mempunyai panggilan atau mempunyai hidayat itu pasti akan
dipanggil akan tahu. Iya. Itu Bos. Semoga adik Tadi Pinsu ini menjadi tanggapan itu saat tidak terlalu didengar ya, biarkan saja. artinya tidak terlalu apa-apalah. Iya, saya bergaul baik, masih bergaul baik ya. Ya itu ya. Ya, jadi intinya dari Bagaimana tapi kamu ada hidayah atau belum ada panggilan? Iya. Gimana Mas Herto, silakan. Gimana apa yang mau tanyain sama Mas Minzo nih? Ya, Yang menarik sekali. semoga menjadi asbab hidayah ya adik Minsu ini. Ya, itulah memang. Jadi kalau saya mendengar sedikit cerita adik Minsu ini juga sempat terpengaruh oleh media-media massa ya, bahwa Islam itu agama teroris, gitu kan? Dan ini yang kemudian melekat di pikiran banyak orang yang sebenarnya Islam itu tidak seperti itu. Islam itu tidak teroris, ya. Justru Islam itu agama yang kasih, begitu ya. Agama kasih, sebenarnya Islam itu adalah agama kasih, ya. Mengajarkan orang untuk saling menghargai walaupun berbeda agama, ya, menghargai semua. Bagaimana Islam mengajarkan berbuat baik kepada orang tua, bagaimana Islam mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, ya, mengajarkan baik kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama, gitu. Jadi Islam itu mengajarkan seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri itu sudah sangat memuaskan ya apa yang disampaikan oleh adik Pansu. Nah, untuk kedepannya mungkin adik Minsu ini sering-sering untuk dekat-dekat dengan teman-teman di Geraha Mualaf, begitu. Nah, mungkin ada kebingungan tentang agama lama, ya. Kita punya juga ada Ustadz Yudi, ada Ustadz Yusuf Ismail, begitu. Sering-sering aja dengan teman-teman di Geraha Mualaf, insya Allah kita akan bisa membantu dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari adik Minsu. Nah, silakan Ustadz Yudi. Iya, Mas Minsu, ini dulu ngeband ya Mas Minsu ya? Halo, Mas Minsu. Iya, Pak Ustadz. Oh ya. Iya. Oh. Iya, Pak Ustadz. Kalau ngeband itu kan biasanya identik dengan anak-anak muda yang penuh inovasi. Kemudian anggaplah ada macam kenakalan nah istilah dikatakan seperti itu, kenakalan remaja. Ya. Itu. Ini dulu sering minum dah gitu. Kalau ngeband itu kan biasanya orang mau tampil itu kan minum dulu gitu kan. Iya. Gitu. Apalagi orang timur orang minum-minum. Wah, orang timur iya. Nah ini. Iya. Ya, ini sekarang kalau di Islam kan nggak boleh itu ya. Kalau itu kan haram. Ya, sudah dipelajari. Ya, tapi emang begitu ya. Kalau anak band itu kan jiwanya kan jiwa masih darah muda gitu ya. Salah seperti itu kan, darah muda. Jadi jiwa berontaknya itu pasti selalu ada. Tapi biasanya orang-orang seperti itu biasanya kritis, kritis. Karena sifat berontaknya itu ada. Jadi kritis itulah yang tergantung kita membawanya. Sifat kritis ini seperti apa nantinya, gitu kan? Apakah nanti akan bisa membawa pada arah kebaikan ataupun malah semakin sesat gitu kan, semakin menyesatkan. Ya, tapi di sini kita bersyukur, alhamdulillah Mas Minsu justru dengan sifat kritisnya itu, ya karena memang jiwa band tadi ya, ada jiwa pemberontak lah istilahnya kan, jiwa berontak ketika di band itu darah muda, kemudian masih banyak yang ingin diketahui gitu kan, kemudian suka membandingkan dalam hal yang mana sih yang benar, mana sih yang baik, mana sih yang bagus gitu kan. Nah inilah sifat kritis inilah yang memang
seringkali menjadi asbabnya orang itu menuju atau ke arah yang lebih baik gitu. Kalau dia memang bisa menghandle-nya. Nah, ini Mas Minso, di band ini kan teman-teman itu biasanya sih, saya juga dulu banyak teman-teman yang ngeband gitu ya, dan mereka jarang sekali sih kalau masalah agama itu mereka nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu peduli lah gitu kan. Yang penting ngeband lah gitu kan ya. Yang penting peduli ngeband. ya. Iya, nggak terlalu peduli lah, ntar manggung di mana, ntar main di mana gitu kan, ntar ngumpulnya kalau sudah ada anak band ngumpul, nah itu lain cerita sudah, itu macam-macam sudah yang dikerjain gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk ini ya. Gimana? Tanyakan lebih jauh, saat Minsu jadi Kristen, bagaimana orang-orang Kristen berpandangan tentang Islam. Nah, jadi tadi mungkin sudah kelewat ya. Jadi tadi mungkin saya mewakili ya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi tadi Mas Minsu sudah jawab bahwa sebelum beliau ini menjadi seorang Muslim atau menjadi mu'alaf, pandangannya terhadap Islam itu sangat buruk. Bahwa mereka berpandangan Islam itu intoleran, Islam itu identik dengan kekerasan, Islam itu identik dengan teroris. Nah, ini yang kemudian mendorong adik Minsu ini untuk mempelajari tentang Islam. Ini yang kemudian mendorong adik Minsu mempelajari tentang Islam, sehingga kemudian dia belajar tentang Islam, ternyata Islam itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan begitu. Akhirnya kemudian ini menjadi asbab hidayah kepada adik Minsu menjadi memilih menjadi seorang Islam begitu, atau menjadi mu'alaf begitu. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari para audiens begitu. Nah, gitu. Nah, ini Ustadz Yudi malah hilang. Nah, ini mungkin saya sedikit kita live sudah 57 menit, sedikit lagi sudah satu jam. Mungkin ya ada tambahan lagi dari adik Minsu? Pesan untuk para mu'alaf, pesan untuk kepada para calon mu'alaf begitu. Silahkan. Jadi pesan buat teman-teman mu'alaf semuanya, bersyukur. Bersyukur itu harus bersyukur karena sudah berada di posisi yang baik. Bersyukur harus bersyukur. Dan buat teman-teman yang belum jadi mu'alaf, tetap belajar lebih banyak. Jangan cuma belajar, tapi coba untuk sebut nama Allah, Allahu Akbar, pasti ada jalan, pasti percaya. Amin. Itu sih. Alhamdulillah. Dia percaya. Jadi ini adalah salah satu bukti ya bahwa Islam itu tidak seperti yang diberitakan oleh media-media mainstream. Islam itu bukan teroris. Ya. Karena yang beredar di di masyarakat itu kalau lihat orang berjenggot seperti Ustadz Yudi itu teroris ini. Kan gitu. Ya. Ini bahaya. Ya, betul. Padahal mereka nggak sadar bahwa Yesus juga berjenggot. Kan begitu. Jadi tidak seperti itu ya. Seperti orang yang ya. Lanjut. Itulah silakan. Seperti di lagu yang bingung itu, yang jenggot dikatakan teroris itu kan pandangan tidak bagus itu sebenarnya. Itu yang itu makanya saya belum tahu. Kalau saya sudah tahu sekali kalau Islam ini unik, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Intinya saya sudah posisi benar ya. Saya sudah seperti ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya. Nah, mungkin dari Ustadz Yudi. Agak sedikit terharu saya jawab ini Ustadz Yudi. Ya, alhamdulillah, karena terharu ini gembira sebenarnya, gembira.
Gembira. Kita mendapatkan saudara kita yang kembali kepada jalan yang benar, kepada fitrahnya ya, fitrahnya. Karena memang fitrahnya itu setiap manusia itu berserah diri kepada Tuhannya. Berserah diri ini pun adalah arti daripada pengertian daripada Islam itu sendiri. Yeah. Jadi kalau Mas Pincu ini sudah berserah diri, sudah mengerti bahwa saya ini adalah kecil dibandingkan Tuhan pencipta kita, gitu kan? Nah, artinya itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah berserah diri. Nah, ini kita syukuri. Kemudian juga sampai Mas Pincu tadi juga tidak bisa berbicara banyak ya, karena memang karena merasakan hidayah itu datang gitu ya, hidayah itu datang dan itu bukan main, bukan sembarangan gitu ya, bukan main-main. Gitu. Karena perlu ada pertarungan mungkin dalam hatinya Mas Pincu waktu itu, pertarungan batin ya kan, karena meninggalkan sesuatu yang dulu pernah diyakini ya gitu kan, kemudian berpindah ke yang lain, itu bukan hal yang sepele gitu ya, dan momentum itu pasti akan dijadikan kenangan seumur hidup gitu kan. Nah ini kita juga berharap teman-teman non muslim ya, dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Tuhan itu bisa berpikir dengan baik, yang mana sih yang benar, mana sih yang salah, kan seperti itu. Dan kita akan melihat dari sumbernya apa. Ketika ini dari non-muslim, anggaplah Kristen, itu dia punya sumber, ada kitab sucinya ini, Injil gitu ya, atau Alkitab, dia pelajarin, kemudian dia bisa compare dengan kitab dengan agama yang lain atau dengan agama Islam, kan begitu. Kemudian ada isu seperti ini yang dianggap negatif, kemudian bertanya kepada teman, kepada orang-orang yang memang berada dalam lingkungan itu. Tadi contohnya kan, ini sebenarnya salah satu adab, namanya tabayun, Mas Pincu, ya kan? Karena Mas Pincu tadi kan bercerita bahwa sebelum-sebelumnya itu mendapatkan berita atau mungkin semacam pikiran bahwa Islam ini jelek gitu ya, kemudian kasar, keras, bukan teroris gitu kan. Nah tapi Mas Pincu sendiri kemudian bertanya gitu kan, mengajak sharing, mengajak diskusi teman-temannya yang waktu itu beragama Islam. Dan ini salah satu adab dalam Islam sebenarnya. Itu namanya tabayun. Artinya kita bertanya kepada orangnya yang memang berada di lingkungan itu atau dalam yang menjalani kasus itu. Itu udah bagus sekali. Artinya dalam hati Mas Pincu ini masih ada sinar sebenarnya, masih ada nurnya, dan itu sungguh terang, dan itu yang membawa langkah Mas Pincu itu masuk ke dalam Islam. Nah kemudian menariknya nanti adalah bagaimana ketika belajar, ya, karena memang nggak mudah memang belajar, tapi namanya kita berusaha, jangan pernah pantang menyerah lah gitu ya, untuk selalu mempelajari tentang Islam, kemudian apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus kita tinggalkan, gitu kan. Kemudian sholat 5 waktu dijalankan dengan teratur, gitu kan. Karena kalau itu sebenarnya bukan satu beban, justru itu suatu bentuk rasa syukur kita. Ya, rasa syukur. Sholat itu sebenarnya bukan beban, ya, bukan hanya modal kewajiban, tapi memang itu adalah bentuk rasa syukur kita. Kalau kita setiap hari ya, dan setiap detik kita selalu dikasih nafas gitu ya, kita kehilangan nafas dalam 1 menit saja, kita pasti akan mati gitu ya. Nah, nafas ini pun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa secara terus-menerus setiap detik kita bersyukur terus-menerus. Makanya Allah ini memberikan waktu ya, dalam 5 waktu dalam sehari itu kita bersyukur. Bagaimana caranya? Ya sholat 5 waktu itulah salah satu hakikat daripada kita beribadah kepada Allah dalam Islam. Mungkin seperti itu, kita doakan bersama-sama Mas Pincu istiqomah di dalam agama Islam, dan mudah-mudahan kedepannya bisa berjuang, kemudian bisa berdakwah juga dengan teman-teman yang lain dalam agama ini, dan menegakkan agama ini, kemudian menjawab fitnah-fitnah daripada non-muslim terhadap Islam.
Mungkin seperti itu, Mas Aristo. Silakan. Oke, baik. Wah, Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Adik Pinsu ini menjadi asbab hidayah kepada seluruh manusia, ya, yang kemudian menghantarkan manusia dari tidak mengenal Allah kemudian menjadi mengenal Allah, ya. Dan memang ada sedikit cerita yang indah dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa janganlah kalian terlalu membenci, takutnya benci itu merubah menjadi cinta. Jangan juga kalian terlalu mencinta sesuatu, bisa juga nanti itu merubah menjadi benci. Nah, sahabat-sahabat pemirsa Gera Mu'alaf dan yang berafiliasi dengan Gera Mu'alaf, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini, ya. Sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari diri kami pribadi. Ya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.